Menyelesaikan perjalanan panjang lagi menuju Jakarta dengan si Mok-Mok yang versi terbarunya. Sungguh di hari ini gue merasa aneh banget pas motoran. Seperti gue mau ngulang lagi membaca semua karakter Mok-Mok sekitar 1 tahun lalu. Inilah cerita perjalanan mencoba jadi anak touring dengan motoran jauh dari Jakarta ke Sabang PP episode 11. Hai, selamat pagi. Kita mau pulang nih ke arah Jakarta, tapi hari ini kita mau sampai ke Langsa dulu sekitar 400 km atau 8 jam perjalanan. Ini kita udah siap-siap, udah ready semuanya teman-teman. Lagi pada narikin motornya. Dan Mok-Mok sudah siap dengan versi terbarunya, itu 300 cc. Nanti kita bakal cobain kira-kira dia bakal seperti apa enaknya dengan bagasi yang lumayan banyak, masih cuman berkurang dikit lah. Gitu aja teman-teman, kita jalan yuk. Perjalanan panjang menuju Jakarta resmi dimulai. Pagi ini Om Agus serta Om Abi juga ikut menyaksikan awal perjalanan pulang kami, sebelum mereka pun pulang melalui arah lain. Gak terasa sih, kita sudah sekitar 4 hari di Aceh, dari ke Sabang sampai melakukan bore up motor. Rasanya sih masih ingin explore, tapi waktu sudah meminta gua untuk pulang. Sejenak waktu lihat map rute pulang ke Jakarta, terbayang rasa pegelnya seperti di awal perjalanan berangkat. Ada ribuan kilometer yang harus gua cicil hari demi hari dan mungkin akan ada tantangan yang berbeda dari sebelumnya. Tapi seberapapun jauh perjalanan, gak akan berubah menjadi semakin dekat jika gua gak jalanin. Oh iya, gue sampai lupa kasih tahu kalian semua kalau kami semua pulang melalui jalur timur dan akan berhenti di beberapa kota besar seperti Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Lampung. Agenda hari pertama ini pun adalah berangkat dari Banda Aceh menuju Langsa untuk bermalam di sana. Sewaktu melewati jalur ini pertama kali di Aceh, memang terasa perbedaannya ya dengan jalur sewaktu dari Melabo ke Banda Aceh. Di sini lebih ramai lalu lalang, baik yang berkendara motor hingga truk-truk logistik. Selain itu juga tampaknya SPBU nggak akan kesulitan di sini karena beberapa kali gue melihat SPBU besar yang beroperasi. Sepanjang jalanan, pemandangan juga sangat hijau yang didominasi oleh persawahan dan juga beberapa kebun sawit. Memang khas banget ya pemandangan seperti ini di Sumatera. Ini baru nyampe di tempat rest pertama. Kalau lihat di Google, jujur bingung ya. Ini tuh posisinya di mana, bentar. Biar make sure aja, biar
kita nggak salah. Pokoknya ini masih di sekitaran Hutan Muara 3 PD, masih di Aceh. Jadi ini udah total berapa kilometer ya tadi ya? Ya kayaknya adalah seratusan kilometer dari Banda Aceh. Masih mengejar ke arah Langsa, mungkin sekitar 300-an kilometer lagi mengarah ke Langsa. Kondisi sih perjalanan sejauh ini Mok tidak ada masalah. Memang dia gasnya itu lebih gitu. lebih mengejutkan gitu dibandingkan yang sebelumnya. Masih banyak penyesuaian sepanjang perjalanan ini karena nggak gampang ya. Motor naik 50 cc itu lumayan jauh banget bedanya dibandingkan yang sebelumnya. Jadi ada penyesuaian secara guanya, secara boncenger. Juga kemarin kan gue nyobanya itu pas lagi sendirian ya. Ini beda banget sama sekarang. Memang sekarang lebih sedikit, dia tidak sebuas kemarin, tapi tetap aja ketika belokan gue juga kaget-kaget gitu. Karena gasnya ditarik gini. Nariknya tuh nggak perlu gini lagi, tapi gitu. Kalau kelihatan di kamera gitu. Itu dia langsung set gitu. Itu sih. Nah, yang menariknya di sini itu ada banyak pemberhentian tukang-tukang buah. Dia ada jual pisang, labu, terus ada timun yang panjang-panjang. Terus kayaknya itu ada jamur deh yang direndam sama air, gue nggak tahu deh. Terus ada madu, bukan ya? Bener kan? Ya kayaknya jamur, tapi nggak tahu lah, kalau kalian tahu koreksi aja gitu. Terus ada pisang sale gitu. Yaudah, kita mau beres-beres dulu. Ikutin terus perjalanannya. Perjalanan berlanjut lagi. Oh ya, ngomongin bore up si Mok. Kali ini gue memang benar-benar lagi tahap penyesuaian diri banget. Lagi ngebaca karakter Doi mengenai bagaimana dia di tarikan awal. Lalu sewaktu menyalip kira-kira butuh jarak sejauh apa supaya tidak mengganggu kendaraan dari arah berlawanan. Dan yang terakhir mengenai bagaimana dia di tanjakan. Cuman yang terakhir ini kayaknya sulit ditemuin deh di Sumatera. Mending kita fokus di 2 poin pertama aja dulu. Buat gue, membaca karakter motor kita sendiri dengan baik merupakan syarat utama sebelum kita pergi motoran jauh. Cuman kali ini mau nggak mau langsung belajar karakter motornya pas perjalanan pulang. Biasanya dulu waktu di awal, gue akan punya waktu beberapa hari untuk ngerasain motor di jalanan komplek maupun jalanan yang bukan utama. Ini tujuannya biar kita pas udah di jalanan gede bisa lebih bertanggung jawab aja dengan motor kita. Makanya bisa dibilang pagi ini gue motoran gak seberani kemarin waktu gue sampai di Aceh. Ada limitasi yang gue komit demi berfokus membaca karakter motor. Ingat, nyali tanpa pengetahuan dan skill merupakan pintu awal bencana. Sekarang kita udah di daerah Bireun, ya kayak gitulah ya. Kita lagi istirahat dulu setelah makan siang, makannya setengah porsi aja biar nggak ngantuk. Jadi makan tempe sama rendang. Sebelumnya kan tadi yang gue cerita, kita lagi nyobain X-Max, si Mok udah 300 cc. Nah tadi yang gue lagi iseng coba itu adalah
bagaimana konsumsi bensin motornya si Mokmok setelah jadi 300 cc. Nah, surprisingly itu naik sekitar 1 km per liter, naik 1 kmpl. Dari sebelumnya 29-an, jadi sekarang 30-an. 30, tadi itu dapetnya 30,2-an lah ya sekarang posisinya. Dan itu mengejutkan sih buat gua, karena secara logika motor itu harusnya semakin boros, dia semakin kapasitasnya besar, semakin boros. Ternyata di Mokmok dia nggak makin boros gitu. Ya memang ada ada jawaban yang reasonable lah, karena mungkin dengan bobot yang sama sekarang ngegasnya nggak sedalam dulu, makanya dia lebih hemat. Ya nanti kita cobain terus, ini baru percobaan sekitar 200-an kilometer. Hari ini masih nyoba sampai 200 km ke depan atau total sekitar 400-an kilometer. Dan nanti bakal teruji lagi sampai nanti di Jakarta sekitar mungkin masih hampir 2.500-an kilometer. Oke, ngantuk, tidur dulu. Kalian terkejut kan motor makin irit? Yup, gua pun begitu. Tapi irit atau enggaknya sebuah motor nggak bisa kalian bandingkan dengan rider dan motor orang lain ya. Bandingkan hal itu dengan gaya berkendara kalian sendiri. Dugaan awal gue motor makin irit adalah gas yang dibutuhkan untuk mendapatkan tarikan yang optimum tidak sebesar sebelum bore up. Analoginya kayak orang angkat beban yang sama tapi dengan otot yang berbeda. Jelas otot yang lebih besar lebih mudah. Menarik juga ya, si Mokmok setelah di bore up jadi seperti dimaksimalkan gitu doi punya kekuatan. Perjalanan menuju Langsa masih terus dilanjutkan dengan awan yang mendung dan sesekali terkena hujan gerimis. Gue nggak tahu ini cuma pikiran gue atau memang semua orang sama ya. Jadi tiap pulang motoran jauh ada aja momen ngerasa alam lagi sendu banget. Seakan alam itu sedih melihat kita pulang. Ini memang agak terkesan didramatisir sih. Tapi memang gitu yang gue rasain deh. Kalian ngalamin juga nggak sih? Lah, kok macet banget ya? Ini bukan jalan raya Kalimalang di pagi hari kan? BTW orang-orang sini cenderung lebih tertib ya. Lihat aja tuh arah berlawanan. Minim banget kan orang yang ngambil jalur orang lain? Nah, buat kalian yang nonton ini dan masih terbiasa dengan mengambil jalur orang lain dari arah berlawanan pas macet, buru-buru bertobatlah kawan. Kelakuan kalian itu egois dan nyusahin. Ternyata ada karnaval 17-an dan ramai banget. Terhitung ada 2 titik karnaval dan yang terakhir benar-benar macet parah. Sampai 30 menitan kita stuck. Tapi menariknya karnaval 17-annya ada pawai peragaan busana gitu. Ada yang milih jadi tentara, guru, dan yang paling kocak ada yang jadi sound the ship. Ampun dah, itu lucu banget. Kok bisa ya kepikiran baju kayak gitu?
Sampai di Langsa sekitar jam 5 sore dan rombongan memutuskan untuk lanjut terus ke Medan. Ya udah gaspol aja mumpung badan belum capek-capek banget. Dan gua rasa kalau bermalam di Langsa agak nanggung besok ke Medannya. Medan memang jadi salah satu kota untuk kita melakukan beberapa urusan sewaktu perjalanan ini. Jadi mau nggak mau kita harus berhenti di Medan 2 malam. Sayang banget kalau buang waktu 1 hari untuk menginap di Langsa. Kita ada masalah nih. Ada masalah. Ya, Ada masalah. gak ada, aman. Enggak, ini ada masalah. Kenapa? Matahari masih bagus, cuaca bagus. Dari sini ke Medan bentar lagi. Wow, berapa lama? 4 jam saja. 172 km ya. Lagi mana? Makan dulu. Nanti kita pasti makan. Nah, pertanyaannya begini. Apa tuh? Mau lanjut Medan karena kalau misalnya kita lanjut Medan itu akan besok kan ada ke toko nih. Lebih cepat. Kalau mau lanjut boleh ikut, kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa. Lanjut. Lanjut. Ya oke. Daripada saya diapa-apain. Oke, dia lanjut. Bener nih. Bener dong. Oke. Tapi siap. saya mau nyemil dulu. Oh iya, ini istirahat dulu bentar. Oke. Masih cerah cuaca tuh. Semakin gelap jalanan, saatnya kita menyalakan lampu tambahan. Cuman arah lampunya agak kurang pas, jadi berhenti sebentar sebelum lanjut gaspol lagi. Setelah kita benerin lampu, bener aja kita melalui jalanan yang benar-benar gelap. Agak takut sih di jalanan sampai malam gini, tapi dengan tekad yang bulat untuk sampai Medan, makanya kita gaspol terus. Akhirnya kita sampai di Medan nih teman-teman. Ini perjalanan hari pertama pulang ternyata lumayan jauh ya dari Banda Aceh. Hari ini kita jalan sekitar, tadi tuh di Google Map, 595 km. 595 dengan waktu tempuh yang kita jalanin aktualnya itu berangkat jam 9 nyampe jam setengah 11 malam di sini. Udah berikut makan, minum, istirahat dan bla-blanya. Overall perjalanan kali ini lancar, bersyukur lancar banget karena kita di sepanjang perjalanan itu nggak ada menemukan trouble apapun itu, terutama si Mok-Mok yang baru bore up kan. Mok-Mok melakukan pekerjaannya dengan baik. Cuman ada beberapa masukan yang nanti gua mau ubah si Mok-Mok itu, terutama di bagian kiriannya karena dia itu terlalu ringan ya. Jadi kalau kita ngegas itu dia kayaknya terlalu responsif sih. Pertimbangannya adalah ketika lagi mau menikung atau lagi cornering, gue takutnya itu pas ketarik gasnya sedikit malah jadi melanceng aja gitu, terlalu kenceng dan akhirnya menyebabkan sesuatu yang kurang baik. Makanya kemarin itu sebenarnya TDR udah siapin gue satu Persivity yang 18% seingat gue sama roller yang 16 gram karena kan sebelumnya 14 gram sama Persivity-nya 15%.
Maka dari itu besok kayaknya gue mau coba ganti dulu, bukan gue sih, Om Risman atau sama Om siapa ya, yang ya entah siapapun itulah nanti, yang Om Soli, Om Saiful, sampai lupa, udah saking capeknya. Ya perjalanan hari ini recapnya sedikit. Tadi kita makan siang di daerah Aceh, gue lupa tempatnya, makan siang makan nasi Padang. Terus berlanjut lagi sempat kena traffic yang luar biasa karena ada karnaval di sepanjang jalan. Jadi ada 2 titik tuh karnaval sampai nutup jalanan yang parah banget. Itu melelahkan banget. Terus tadi kita akhirnya ke daerah Kota Binjai gara-gara diinfokan oleh seseorang, 2 orang di warung makan kami terakhir di malam itu untuk tidak melewati jalur nasional yang menuju Medan atau lewat pinggiran Kota Binjai. Katanya itu kurang aman lah buat orang-orang luar, katanya dia gitu. Takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Makanya tadi kita lewat Kota Binjai dan akhirnya kita sampai di Medan jam 10:30 malam. Nah, jadi lupa, tadi kan kita lagi ngomongin si Mokpok ya, setelah bore up. Kita tadi udah coba hitung bensinnya yang seperti gua infokan tadi siang. Bensinnya di sekitar 30-an kmpl dari sebelumnya 29-an. Nah sekarang kayaknya itu udah naik, gue belum hitung lagi sih yang baru. Mungkin itu bisa naik jadi 31 sampai 32 kmpl. Ini cukup mengejutkan ya teman-teman, bore up tapi jadi hemat bensin. Nah gue harus ngitungnya pakai metode full to full karena kalau yang di dashboard udah nggak sesuai karena kan itu belum dikalibrasi dengan TB baru, dengan spek mesin yang baru. Sementara itu aja dulu, berarti si bore up-an ini sudah kita pakai 595 km. Nanti kita lihat lah ya di 1500 penguapannya seberapa besar, terus ada nggak hal-hal yang seharusnya kita sebelum kita pasang ya, buat kalian yang belum pasang tuh harus kalian perhatikan baik-baik. Sejauh ini sih nggak ada sesuatu yang ribet atau sulit sih, terutama orang-orang awam kayak gue. Ya paling itu sementara dulu kayak gitu. Gue tutup dulu hari ini perjalanan di Medan, baru sampai di Medan. Kita akan 2 malam di sini. Besok moga-moga bisa muter-muter di sekitaran kota Medan. Mau cari kulinernya dan mau cari oleh-oleh mungkin gitu. Pokoknya semua yang berhubungan dengan makanan kita cari di kota Medan ini. Sementara itu aja dulu teman-teman, gue mau mandi, ini udah bau debu, mau nyuci-nyuci. Dan kalian jangan lupa selalu motoran ya, selalu motoran jauh, dan selalu ingat, jadi kapan nih kalian motoran? Jadi kapan nih kalian motoran? Masa rebahan mulu?